Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permintaan, penawaran, dan equilibrium. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 7 orang, yaitu Kiri Stefania Ronting, Lutfia Novriza Andini, Muhammad Ibnu Fahriansyah, Muhammad Zul Ikram, Nur Afni, Nuraini Miftahul Jannah, dan saya sendiri Mulyati. Saya akan membahas tentang permintaan. Permintaan adalah keinginan individu atau masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu produk tertentu pada suatu tingkat harga tertentu. Permintaan pada suatu barang akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu harga produk lain yang mensubstitusikan produk tersebut, pendapatan individu, rata-rata pendapatan masyarakat, pola distribusi pendapatan masyarakat, pola keinginan masyarakat, jumlah penduduk, dan proyeksi kondisi di masa mendatang. Selanjutnya, teori permintaan. Teori permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Teori permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu KD sama dengan A dikurang BP, di mana A adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai A selalu positif. B atau slope adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. Dan KD adalah kuantitas yang diminta. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan adalah suatu hubungan matematis yang menggambarkan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Dan untuk melakukan perhitungan fungsi permintaan dilakukan dengan 2 metode. Metode yang pertama yaitu perhitungan matematis secara sederhana dan perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika. Selanjutnya adalah kurva fungsi permintaan. Pada kurva fungsi permintaan, sumbu X menggambarkan tentang jumlah barang dan sumbu Y menjelaskan tentang harga barang. Pada kurva ini memiliki kemiringan negatif, yang artinya bahwa kurva ini bergeser dari kiri atas ke kanan bawah dengan harga barang dan jumlah permintaan akan barang yang berbanding terbalik. Pada kurva ini, pada saat mengalami pergeseran faktor akan mempengaruhi pendapatan. Pada saat pendapatan meningkat, maka kurva akan bergeser sejajar ke kanan. Namun, apabila pendapatan menurun, maka kurva akan bergeser sejajar ke kiri. Pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, perubahan harga produk. Terdapat 2 kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena adanya perubahan harga produk, yaitu yang pertama, jika suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri, dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Yang kedua, jika harga suatu produk mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan, dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. Poin kedua, perubahan pendapatan masyarakat. Terdapat 2 kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena adanya perubahan pendapatan masyarakat, yaitu jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan, dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. Jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri, dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, akan menjelaskan materi tentang fungsi penawaran dan teori penawaran. Di dalam fungsi penawaran, yang pertama, penawaran merupakan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, harga produk yang bersifat dapat mensubstitusi. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Yang kelima, jumlah produsen dan pedagang. Yang keenam, kebijakan perusahaan. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Berikut teori penawaran. Yang pertama, teori penawaran mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya harga penawaran produk yang ditawarkan oleh produsen.
Yang kedua, teori penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan minus A plus BP. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar tersebut, hal yang berhubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Sehingga bentuk kurva penawaran tergantung harga dan jumlah barang yang ditawarkan naik atau turun. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama perubahan harga produk dan yang kedua perubahan biaya produksi. Di mana jika harga produk meningkat, maka jumlah penawaran juga bertambah sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan, dan jika harga produk menurun, maka jumlah penawaran juga berkurang sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri. Pergeseran kurva penawaran. 2. Perubahan biaya produksi. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva penawaran yang disebabkan karena adanya perubahan biaya produksi, yaitu A. Jika biaya produksi mengalami peningkatan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut berkurang. B. Jika biaya produksi mengalami penurunan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut bertambah. Harga keseimbangan pasar. Harga suatu barang yang diperjualbelikan di pasar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Keadaan harga suatu produk di pasar telah terjadi keseimbangan jika jumlah penawaran dari produsen sama dengan permintaan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulikram. Saya akan menjelaskan tentang penentuan harga keseimbangan. Pertama, kelebihan permintaan. Pada kondisi ini, jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk telah melebihi jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang kedua, keseimbangan. Pada kondisi ini, permintaan masyarakat atas suatu produk adalah sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang ketiga, kelebihan penawaran. Pada kondisi ini, jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual telah melebihi jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk. Adapun kurva keseimbangan pasar yaitu sebagai berikut, dan rumusnya adalah QD sama dengan QS. Keterangannya itu QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.